Himul, perkenalkan nama saya Winda Novianti. Seperti yang sudah dibacakan oleh moderator, saat ini saya bekerja sebagai salah satu dosen di jurusan geologi juga di Universitas Indonesia dan mengampu mata kuliah kebanyakan berkaitan dengan sedimentologi. Nah, pada saat saya diminta untuk mengisi webinar pada kali ini, saya memilih topik mengenai turbidity current karena sebenarnya topik ini merupakan bagian dari research project saya untuk tesis S2 saya. Tetapi saya kombinasi dengan riset-riset terbaru dari kolega saya di research group yang sama mengenai aplikasi turbidity current untuk lingkungan, tapi yang lebih detail itu aplikasinya ke mikroplastik. Jadi mikroplastik kan salah satu topik yang sedang hangat juga ya dibicarakan. Nah, nanti apa sih kaitannya turbidity current dengan mikroplastik? Nanti akan saya jelaskan. Saya akan mulai dari introduction dulu. Mungkin beberapa teman-teman sekalian ada yang sudah pernah mengambil mata kuliah sedimentologi, tapi mungkin juga ada yang belum. Jadi ada sedikit pengenalan mengenai turbidity current. Jadi apa sih sebenarnya turbidity current itu? Prinsipnya tuh turbidity current itu merupakan suatu arus, di mana di dalam arus itu dia nggak hanya membawa atau nggak hanya terisi dari air aja, tapi juga ada partikel-partikel sedimen di dalamnya. Jadi ada yang mentranslatekannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai arus sedimentasi, di mana biasanya turbidity current ini akan kita temukan di daerah-daerah yang berasosiasi dengan kemiringan lereng. Jadi seperti contohnya di danau, di bagian danau yang skalanya cukup besar, memiliki kelerengan, turbidity current itu bisa ditemukan atau paling dominan dia ditemukan di daerah yang berhubungan dengan lingkungan laut dalam. Kenapa berhubungan dengan lingkungan laut dalam? Karena kalau kita lihat dari morfologi lautnya, jadi kalau misalnya di lingkungan laut ya in general kan kita punya continental shelf, terus kita punya continental slope sebelum kita akhirnya masuk ke abyssal plain atau basin floor. Nah, karena ada slope ini, dia men-trigger arus itu untuk mengalir dari bagian yang lebih dangkal ke bagian yang lebih dalam. Jadi motion-nya itu atau pergerakannya itu di-drive sama keberadaan gravitasi karena ada perbedaan ketinggian. Nah, karena adanya arus yang mengalir ini, karena di-drive sama si gravitasi ini, maka dia akan terbentuk yang namanya turbulence. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu, kalau misalnya aliran itu kan ada dua tipenya. Ada yang laminar, jadi kalau satu arus aja, kalau saya coba gambarkan, jadi kalau yang laminar itu, misal nih ini channel atau pipa, jadi alirannya ya udah satu arah aja sesuai dengan arah arus utama. Tapi kalau misalnya turbulence, dia dalam satu pipa misalnya seperti ini, arah pergerakannya itu random kemana-mana. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang mengikuti arus utama, ke sebelah kanan misalnya, atau ada yang berkebalikan. Nah, kalau untuk di turbidity current ini, dia didominasi oleh arus yang turbulen, jadi dia mentransportasikan sedimen baik di bed load-nya atau di dasar tubuh aliran airnya ataupun secara suspensi atau mengambang di dalam tubuh alirannya. Nah, apa sih pentingnya belajar mengenai turbidity current? Selama ini kita tahu aplikasi mengenai turbidity current itu simply hanya untuk sedimentologi aja. Jadi kita bisa tahu gimana sih lingkungan pengendapan yang dulu, terus fasies-fasies yang terbentuk, perubahannya, fluktuasinya, naik turun muka air lautnya. Tapi apa sih sebenarnya direct impact-nya ke kita? Selain untuk host sebagai reservoir untuk petroleum system, dia punya kelebihan-kelebihan lainnya. Nah,
Tetapi ada satu hal yang bisa dibilang isu dalam mempelajari atau mengamati mengenai turbidity current karena dia kan kebanyakan atau dominan itu terjadinya di daerah laut dalam. Di daerah laut dalam itu kan kedalamannya bisa mencapai beberapa kilometer dan dengan teknologi yang ada sekarang kita belum bisa memonitor turbidity current atau pergerakannya semaksimal itu. Jadi masih ada keterbatasan dalam hal teknologi. Terus juga occurrence-nya atau kejadian turbidity current ini nggak bisa diprediksi. Jadi turbidity current ini bisa terbentuk atau terjadi karena beberapa hal. Misal nih, kalau kita kembali ke slide ini, di bagian continental shelf, di pinggirnya ini bisa tertumpuk sedimen-sedimen yang ditransportasikan dari daratan ke laut dangkal, terus dia tertumpuk di bagian ini. Nah, karena semakin lama semakin dia tertumpuk, maka sedimen tersebut yang awalnya stabil jadinya nggak stabil. Jadi mudahnya adalah dia longsor ke bagian laut yang lebih dalam. Itu salah satu penyebabnya. Atau penyebab lainnya bisa juga karena gempa. Jadi gempa itu men-trigger si sedimen untuk digerakkan lagi menjadi nggak stabil dan akhirnya ditransportasikan. Nah, karena untuk mendeteksi kapan terjadinya gempa dan kapan sih si sedimen itu bisa berubah kondisinya dari stabil menjadi nggak stabil itu masih sulit diprediksi saat ini. Dan dia juga sifatnya destruktif. Jadi awalnya kenapa turbidity current ini menarik untuk dimonitor di era modern ini itu berawal sekitar tahun 1900-an awal pada saat ada sebuah event atau kejadian gempa bumi di Grand Banks di mana sebenarnya kalau di dasar laut itu ada konstruksi-konstruksi semacam kabel. Jadi yang dibentangkan di dasar laut. Nah, karena adanya earthquake ini, ternyata kabel-kabel tersebut terputus satu sama lain karena kan dia dilewati oleh sedimen yang jumlahnya masif, jadi dia menghancurkan konstruksi si kabel di bawah laut ini. Nah, pada saat dimonitor ternyata kejadian putusnya kabel dari satu lokasi ke lokasi yang lain tuh ada gap waktunya. Nah, di situ saintis di era modern ini bisa paham kalau oh ini ada arus nih yang mengalir sehingga dia sifatnya merusak si kabel-kabel ini. Nah, di situ menjadi salah satu momen di mana turbidity current itu mulai dimonitor di era modern saat ini. Salah satunya turbidity current itu kan bisa terbentuk di daerah atau umum ditemukan di daerah deep water ya. Nah, selain hal-hal yang sudah saya paparkan tadi, dia tuh juga berperan secara dominan sebagai agen yang mentransport sedimen dari laut dangkal ke laut dalam. Salah satu contohnya adalah di Bengal Fan. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini di gambarnya di sebelah kanan. Lalu apa sih pentingnya Bengal Fan ini? Jadi Bengal Fan ini berada di sekitar barat dari India. Dia itu berfungsi sebagai saluran yang mentransport hasil-hasil erosi dari pegunungan Himalaya. Jadi kan kalian tuh kalau misalnya pegunungan Himalaya itu salah satu pegunungan yang paling tinggi di dunia dengan proses pelakukan secara fisika atau kimiawi yang intens di jalan, dia mengerosi partikel sedimen yang sumbernya dari Himalaya ditransportasikan hingga masuk ke laut dangkal dan transportasikan lagi ke laut dalam. Nah, Bengal Fan inilah yang tugasnya mentransportasi si sedimen dari dangkal ke laut dalam. Menurut Tailing tahun 2012 itu dia bisa mentransport sebesar 12,4 kali 10 pangkat 6 kilometer kubik. Jadi bisa kalian bayangkan aja berapa banyak sih jumlah sedimen yang akhirnya kebawa ke laut dalam. Jadi maksud saya untuk menunjukkan gambar ini adalah untuk memberikan idea kepada kalian kalau si turbidity current ini sangat powerful banget. Tetapi sayangnya dengan teknologi yang ada saat ini kita sulit untuk mengamati bagaimana pergerakan turbidity current secara langsung.
flashback sedikit, jadi kalau turbidity current kan pada intinya dia tuh merupakan campuran arus atau air dengan sedimen yang namanya debris flow. Jadi biar kalian nggak bingung aja, kalau debris flow ini dia komposisi sedimennya lebih banyak, jadi aliran airnya tuh lebih kental. Sedangkan kalau misalnya turbidity current, dia komposisi sedimennya jauh lebih rendah. Jadi dominannya air, baru komposisi kedua adalah sedimen. Jadi kalau kita lihat The recording has stopped. Jadi kalau kita lihat dia tipenya lebih dilute atau lebih encer. Nah, kecepatan turbidity current ini dia bisa mengalir mulai dari 6 sampai 100 km per jam. Jadi cepat banget. Menurut BOMA, karakteristik dari endapan turbidity current itu kurang lebih seperti ini. Jadi range-nya dari TA sampai TE pada prinsipnya adalah di bagian bawah dia didominasi sama batu pasir dan dasarnya itu ada scoring, di mana di atas scoring ini masih bisa ditemukan partikel sedimen yang ukurannya gravel. Lalu pada TB itu dia terdapat batu pasir tapi struktur sedimennya laminasi ataupun perlapisan dan disusul oleh batu pasir dengan struktur sedimen ripple. Di atasnya lagi dia disusun oleh silt sama clay yang bisa ada sisipan organic matter di dalamnya atau material-material organik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan salah satu atau beberapa opsi mengenai aplikasi dari turbidity current menurut Slade dan Gelly. Jadi yang pertama yang kita cukup familiar adalah dia berperan sebagai reservoir untuk hidrokarbon. Jadi batu pasirnya ini dia memiliki porositas yang baik sebagai reservoir untuk hidrokarbon. Lalu yang kedua, dia juga bertanggung jawab atas potensial geohazard yang terjadi. Salah satu contohnya tadi yang saya jelaskan mengenai Grand Banks, di mana adanya gempa bumi, terus rentangan kabel di bawah laut itu jadinya terputus. Terus yang ketiga adalah dia berperan sebagai agen untuk mentransport nggak hanya sedimen, tapi juga ada material-material organik dari daratan atau shallow marine dan terbawa ke basin floor. Nah, yang nomor 3 ini nanti kaitannya erat sama studi-studi yang berkaitan dengan paleoclimate. Jadi paleoclimate ini merupakan salah satu topik yang juga menarik. Dan kalau di barat sana itu udah berkembang banget riset-risetnya, tapi sepertinya kalau untuk di Indonesia sendiri kebanyakan risetnya masih orientasinya ke industri itu. Jadi mungkin dari teman-teman di sini kalau misalnya tertarik riset mengenai sedimentologi atau dengan basic geoscience in general itu bisa dihubungkan dengan studi mengenai paleoclimate. Nah, ini penting karena nanti dia bisa membantu untuk memberikan masukan mengenai bagaimana sih model climate yang bisa kita buat untuk prediksi future climate change gitu. Nah, yang keempat yang akan kita bahas lebih detail adalah mengenai peran si turbidity current dalam mentransport mikroplastik. Jadi sampah-sampah plastik yang kita pakai terus kita buang, terus somehow dia end up di shallow marine dan akan tertransport lebih jauh ke laut dalam. Sebelum kita masuk membicarakan mengenai mikroplastik, saya ingin sedikit sharing mengenai tesis saya pada saat S2 kemarin, itu mengenai sedimen budget estimator. Jadi ini ada kaitannya dengan turbidity current karena tadi kan saya sudah memaparkan kalau kita tuh sulit banget mengamati atau memonitor si turbidity current. Bahkan berdasarkan salah satu buku yang saya baca, bisa dibilang data yang kita punya mengenai laut dalam itu in general itu sama minimnya dengan data atau informasi yang kita punya mengenai bulan. Karena ya studi mengenai space itu kan masih minim lah informasi kita. Nah,
ternyata tuh untuk lingkungan laut dalam pun kita nggak begitu tahu banyak tentang itu. Nah, untuk memonitor langsung si turbidity current ini kan sulit. Jadi ada sebuah numerical modeling namanya sediment budget estimator. Ini sudah dikembangkan selama beberapa tahun di Utrecht University di Research Group Sedimentology. Jadi ngebayangin sediment budget estimator tuh kurang lebih kayak gini. Sama aja kayak kalian punya aplikasi di komputer, aplikasinya bisa kalian buka, nanti kalian bisa masukkan data-data geologi di situ, lalu nanti dia akan memprediksi bagaimana sih jumlah sedimen yang ditransportkan oleh turbidity current itu ke laut dalam. Jadi output yang utamanya adalah kita ingin mengetahui total volume sedimen yang ditransportasi oleh turbidity current. Nah, aplikasi ini itu masih dikembangkan hingga saat ini. Jadi yang akan saya sharingkan ke kalian itu nggak bisa semua bagian dari tesis saya. Jadi hanya beberapa bagian-bagian yang umum aja yang sudah boleh informasinya di-share ke publik karena ada beberapa bagian yang sifatnya masih konfidensial. Jadi simpelnya adalah sediment budget estimator itu merupakan suatu tools atau numerical modeling yang bisa kita gunakan untuk mengestimasi berapa sih total sedimen, total volume sedimen yang ditransportasikan oleh satu arus turbidity current melalui submarine channel selama kurun waktu geologi tertentu. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa mengestimasi jumlah volume sedimen yang ditransportasikan, itu bisa kita aplikasikan ke ancient turbidite. Jadi misal kita punya singkapan batuan turbidite, kita bisa memodelkan gimana sih kalau misalnya dari singkapan batuan ini, kita bisa tahu flow modelnya atau karakteristik dari turbidity current yang terjadi di masa lampau. Atau yang kedua adalah karena kita sekarang masih sulit untuk mengamati atau memonitor modern turbidity current, kita bisa memprediksi atau memperkirakan karakteristik turbidity current dan juga volume sedimen yang dia transport di modern era saat ini. Nah, kalau kita generalkan, salah satu manfaatnya selain dua hal itu adalah kita bisa jadinya mengetahui kualitas dari hydrocarbon reservoir. Karena salah satu isu di dalam mengamati atau mengetahui kualitas dari reservoir hydrocarbon adalah kita nggak bisa mengetahui kualitasnya dalam skala yang cukup detail. Mungkin ada metode-metode misalnya well logging dan lain sebagainya, tapi kan itu dia nggak bisa dilakukan dalam range kedalaman yang cukup besar. Sedangkan metode berikutnya adalah dengan seismik. Nah, kalau kita ingin mengamatinya dengan seismik ini kendalanya skalanya besar, jadi nggak cukup detail. Nah, harapannya adalah sediment budget estimator ini dia akan mengisi gap antara seismik dan metode-metode lain yang skalanya jauh lebih kecil. Jadi dia berusaha memberikan gambaran mengenai kualitas hidrokarbon dengan skala yang di antara dua metode tersebut. Terus kita juga bisa tahu mengenai flux dari organic matter yang ditransportasi ke laut dalam. Nanti ini kaitannya dengan tadi studi paleoclimate. Dan kita juga bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya perannya dalam mentransport si mikroplastik. Saya akan memberikan sedikit idea mengenai gimana sih sebenarnya SBI ini bekerja. Di sini agak sedikit banyak gambar ataupun rumus-rumus, tapi nggak usah overwhelm, karena nanti kita akan membahas yang intinya aja. Jadi kalau misalnya kita punya SBI itu pada prinsipnya adalah dia memodelkan flow structure dari si turbidity current deposit. Ataupun kebalikannya. Jadi kita bisa memasukkan input mengenai flow structure-nya untuk mengetahui bagaimana deposit dari turbidity current, ataupun sebaliknya, kita punya data-data depositnya, lalu kita ingin mengetahui atau memodelkan flow structure-nya. Nah, flow structure-nya ini dia terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah velocity profile.
velocity profile ini maksudnya adalah bagaimana sih kecepatannya si turbidity current ini. Jadi kalian bisa lihat di sini, di sumbu X di bawah ini, itu dia kecepatannya dalam meter per second. Lalu di atas ini ketinggian dari si tubuh turbidity current. Jadi kalian bisa lihat secara umum tuh bagian dasar atau kita menyebutnya head dari si turbidity current ini, dia memiliki kecepatan yang paling tinggi dan semakin ke atas dia kecepatannya makin rendah. Lalu selain velocity profile, kita juga bisa tahu konsentrasi sedimen. Jadi konsentrasi sedimen ini, kalau misalnya ada arus turbidity current, dia akan membawa partikel sedimen, lalu partikel sedimennya nanti akan diendapkan. Nah, kita bisa tahu gimana sih vertical succession-nya dari endapannya. Jadi apakah grain yang coarse atau yang kasar itu dia diendapkan di bawah, kalau misalnya di bawah diendapkan seberapa tebal sih kira-kira lapisannya, lalu bagaimana dengan lapisan yang di atasnya. Nah, secara umum, turbidity current ini memiliki konsentrasi atau concentration profile yang secara umum polanya seperti ini. Jadi di sini dia akan relatif mengendapkan sedimen dengan volume atau konsentrasi yang tinggi di bagian bawahnya dan semakin ke atas dia akan semakin berkurang. Jadi bentuknya kurang lebih eksponensial ini. Nah, tesis saya itu kemarin memodifikasi si concentration profile ini. Karena SBE yang sebelumnya itu dia menggunakan simple equation lah. Intinya formula yang sederhana yang sepertinya kalau kita aplikasikan di laut dalam dia kurang pas karena masih ada beberapa hal yang harus kita consider. Nah, inti dari tesis saya itu untuk memodifikasi part ini. Jadi saya mengubah equation simple tadi diubah menggunakan Roche equation. Apa itu Roche equation? Nanti akan saya jelaskan kemudian. Intinya dari tesis yang saya lakukan, nanti saya bisa mengetahui, pertama saya bisa memodelkan karakteristik dari si turbidity current. Lalu kedua, saya bisa mengetahui volume sedimen yang ditransportasikan oleh si turbidity current ini. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah saya bisa tahu berapa sih jumlah batu pasir yang kasar misalnya, atau berapa jumlah pasir yang medium, berapa jumlah volume pasir yang halus. Jadi saya bisa ngebagi volumenya berdasarkan ukuran butir. Begitu juga jumlah volume sedimen. Nah, nanti ini sangat penting karena misal kalau tadi untuk petroleum ya, kalau kita tahu nih pasir yang kasarnya volumenya kira-kira seberapa, itu bisa memberikan idea bagi para petroleum geoscientist untuk tahu seberapa besar sih reservoir yang kita punya dan reservoir yang kualitasnya bagus itu seberapa, dan kualitas yang reservoir yang jelek itu seberapa, yang misalnya terdiri dari batu pasir halus contohnya. Nah, secara umum kurang lebih seperti itu. Untuk memodelkan turbidity current dan depositnya menggunakan SBE, kita butuh beberapa informasi atau input parameter mengenai basin-nya itu sendiri ataupun juga karakteristik dari channel yang kita gunakan. Nah, nanti dia akan memodelkan dua hal, yaitu yang tadi velocity dan sediment concentration-nya. Nah, di sini saya mengganti si equation yang simple ini menjadi Roche equation. Roche equation ini sebenarnya lebih banyak dipakai oleh anak-anak teknik sipil, di mana dia bisa memodelkan sedimen yang ditransportasi tapi yang di permukaan. Nah, ternyata melalui penelitian, Roche equation ini juga bisa kita pakai di lingkungan laut dalam, walaupun ada beberapa sedikit perbedaan di situ. Prinsipnya adalah kalau kita udah bisa mengganti dengan Roche equation ini, kita bisa mendapatkan volume sedimen yang lebih spesifik yang bisa mengetahui volume sedimen berdasarkan masing-masing ukuran butirnya.
Jadi di sini Ross equation itu tadi udah divalidasi oleh Eichenhausen, ini supervisor saya, dan bisa diaplikasikan di submarine turbidity current. Lalu kelebihan Ross equation itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita pakai yang formula yang dulu, pada prinsipnya kita bisa menghitung volume sedimen yang ditransportasikan, tapi kita nggak bisa tahu berapa porsi clay, berapa porsi coarse sand, berapa porsinya medium sand, itu nggak bisa. Jadi kita cuma bisa ngasih tahu ini misal ada 1 kilometer kubik sedimen yang ditransportasikan, tapi nggak detail. Tapi kalau misalnya memakai Ross equation, kita bisa tahu porsi volume secara detail berdasarkan masing-masing ukuran butir. Jadi teorinya kurang lebih ditunjukkan oleh gambar yang ada di sebelah kanan ini. Intinya adalah kalau kita punya partikel sedimen yang ukurannya itu lebih halus kayak clay, biasanya dia akan terdistribusinya itu relatif homogen, mulai dari dasar hingga ke bagian top dari si turbidity current ini. Jadi bisa kalian lihat garisnya ini, distribusinya dia relatif homogen, dan semakin kasar, semakin kasar itu ditunjukkan oleh garis yang ini. Semakin kasar dia mengarah ke bawah. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau semakin kasar dia relatif sedimennya akan terkonsentrasi di bagian bawah aja dari si arus turbidity current, atau dia terbawa di dalam arus di bagian dasarnya yang ditransportasikan secara bed load. Jadi bisa kalian lihat di sini ya, ini yang paling kasar, dia paling hanya terkonsentrasi di dasar banget sampai poin 0,1, lalu kalau yang sedikit lebih halus, partikel sedimennya dia bisa ditemukan sampai ke titik 0,4 dan begitu seterusnya. Nah, itu salah satu aplikasi dan kelebihan dari si Ross equation. Jadi kurang lebih tesis saya mengenai hal ini. Lalu apa sih outputnya tadi? Tadi kan salah satunya adalah kita bisa memprediksi si mikroplastik. Karena si mikroplastik ini, karena yang namanya mikro, jadi dia ukurannya sangat kecil. Kebanyakan tuh berdasarkan hasil penelitian, behavior-nya itu proses dia tertransportasi dan teredapkan itu kurang lebih sama kayak behavior-nya clay. Jadi dengan harapan kalau misalnya si SBE ini udah komplit terdevelop programnya, kita juga bisa membantu untuk mengestimasi berapa banyak jumlah atau volume plastik yang asalnya dari darat itu bisa tertransport ke laut dalam. Dan pada akhirnya nanti dia efeknya akan mempengaruhi manusia misalnya. Nah, di part ini nanti saya akan membicarakan lebih banyak mengenai aplikasi dari si turbidity current itu sendiri. Jadi ini bukan merupakan penelitian saya, tapi ini merupakan salah satu penelitian dari kolega saya di research group yang sama, yaitu Florian Voll, dan juga bersama supervisor saya dan beberapa peneliti lainnya. Mereka ini baru banget tahun 2000 atau 2021 gitu. Jadi mereka berusaha untuk memodelkan bagaimana sih proses transportasi dan juga proses pengendapan dari si mikroplastik ini di sedimen laut dalam yang terbawa oleh turbidity current. Nah, background dari penelitiannya adalah kalau kita kan tahu sekarang sampah plastik ini merupakan isu yang hangatlah dibicarakan, karena bisa kalian lihat di sebelah kiri itu input dari plastic waste aja itu diperkirakan selama per tahunnya itu sebesar kurang lebih 10 juta ton. Jadi banyak banget sampah plastik yang akhirnya end up ke lautan. Terus kenapa kita harus tahu mengenai si sampah plastik ini? Karena dia sifatnya berbahaya. Berbahayanya nggak hanya untuk marine ecosystem aja in general, ke
organisme-organisme yang hidup di laut, tapi dia juga bisa membahayakan ke kita. Karena apa? Karena sampah plastik ini dia kan akan tererosi ya, atau nanti dalam perjalanannya dia hingga sampai ke laut, dia ukurannya akan mungkin akan pecah-pecah menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil atau yang namanya mikroplastik. Nah, si mikroplastik ini aja dia itu jumlahnya sekitar 16% dari total sampah plastik yang ada di lautan. Lalu kalau misalnya si mikroplastik ini bisa masuk ke dalam tubuh organisme, misalnya ikut kemakan oleh ikan ataupun organisme lain yang hidup di lautan, lalu si ikan itu nantinya akan kita ambil, terus kita makan, berarti si mikroplastik ini jalannya mulai dari kita buang ke laut, masuk ke ikan, ikannya kita makan, berarti mikroplastiknya tuh end up di badan kita juga pada akhirnya. Jadi dia masuk ke food chain dan akan berbahaya untuk tubuh manusia. Itu kenapa banyak sekali sekarang studi-studi yang berkaitan dengan mikroplastik. Nah, ternyata berdasarkan hasil penelitian, sampah plastik yang ada di surface, yang ada di laut dangkal, yang di bagian permukaan, itu kurang dari 1%. Lalu kemana 99% sisanya? Sisanya itu kebanyakan akan berakhir di laut dalam. Nah, oleh karena itu penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya mikroplastik itu tertransportasi, apakah turbidity current itu dia juga responsible dalam mentransport mikroplastik, kalaupun iya bagaimana mekanismenya dan hal-hal lain yang lebih detail, dan manfaat dari penelitian ini kalau kita bisa mengetahui bagaimana mekanisme si mikroplastik ini bisa terbawa barengan sama partikel sedimen lainnya, kita bisa mengetahui atau memberikan masukan posisi sampling untuk riset-riset lanjutan di daerah-daerah yang memiliki konsentrasi mikroplastik yang tinggi. Gitu, salah satu contohnya. Jadi salah satu research question dari penelitian yang dilakukan oleh Paul dan kawan-kawan adalah untuk mengetahui apakah benar turbidity current itu mentransportasi mikroplastik, lalu buktinya apa dan bagaimana sih mekanisme detailnya. Nah, jadi yang mereka lakukan itu mereka mengadakan experimental setup. Jadi kalau di Utrecht itu kita punya yang namanya flume tank. Jadi di sini kayak ada semacam tank besar, isinya mereka nge-mix sedimen, air, dan dalam hal ini mereka menambahkan si mikroplastik di situ. Lalu nanti hasilnya ini akan diinjekkan ke semacam akuarium besar, di mana di situ kita bisa memodelkan turbidity current. Jadi ini akan diinjekkan ke sini, lalu nanti partikel-partikel sedimen yang udah bercampur dengan air dan plastik ini akan mengalir di akuarium yang memiliki slope atau kemiringan untuk mensimulasi bagaimana kondisi aslinya di alam. Nanti akan mengenerate si turbidity current ini. Lalu dari situ endapannya akan mereka investigasi untuk mengetahui bagaimana sih model persebaran dari si mikroplastik ini. Jadi in general mikroplastik yang mereka gunakan itu ada dua tipe. Yang tipe pertama adalah fragmen dan tipe kedua adalah polyester fiber. Jadi fragmen itu kurang lebih semacam butiran-butiran kecil. Kelihatannya kalau dari gambar ini kayak pasir halus atau mungkin silt. Itu seperti ini. Lalu kalau yang fiber itu dia seperti serat-serat. Kalau misalnya kalian punya misal bantal gitu kan, di dalamnya kayak ada semacam kapas-kapas atau serat-seratnya, itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau di dalam endapannya itu kelihatannya kalau si melamin fragmennya itu dia butiran-butiran granular, kalau si fibernya dia yang memanjang. Nah, di sini mereka ingin tahu bagaimana distribusi si fragmen dan si fiber ini di dalam sedimen yang ikut tertransportasi oleh si turbidity current. Nah, ini salah satu hasilnya. Jadi di sini mereka memodelkan velocity dari si turbidity current ini. Kan mereka menggunakan dua slope yang berbeda. Ada yang 4 derajat yang ditunjukkan oleh
garis yang warnanya hijau, dan ada yang 8 derajat yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna hitam. Jadi kalau misalnya kita memiliki slope atau kemiringan yang lebih curam, itu turbidity current atau kecepatannya itu dia lebih tinggi dibandingkan yang slope-nya lebih landai. Jadi kurang lebih ini masih gampanglah diterima dengan logika kita. Lalu mereka memodelkan yang kedua adalah bagaimana sih sedimen yang di-generate atau yang dihasilkan dari si turbidity current ini. Endapan sedimennya kurang lebih berbentuk eksponensial seperti ini, itu sesuai dengan teori di mana dalam turbidity current, deposit yang paling dominan itu volumenya akan kita temukan di bagian dasar dan semakin ke atas dia akan semakin berkurang. Nah, yang terakhir adalah mereka memodelkan persebaran si mikroplastik ini di dalam si sedimen ini. Gimana sih persebarannya? Kalau untuk yang titik warna biru ini, dia yang fragmen, jadi yang granular tadi. Dan kalau untuk titik yang warnanya merah itu yang fiber. Nah, di sini bisa dilihat kalau di bagian depositnya ternyata dia menghasilkan kesimpulan yang menarik atau berbeda dengan hipotesis yang mereka punya. Di sini bisa dilihat kalau si fiber itu malah lebih banyak daripada si fragmen. Sedangkan kalau berdasarkan hipotesisnya berkebalikan. Mereka memprediksi fragmen yang lebih banyak daripada si depositnya. Sedangkan kalau kita lihat persebarannya si mikroplastik di dalam arus turbidity current-nya itu sendiri, sesuai dengan hipotesis mereka, di mana kalau untuk yang plastik fragmen, dia akan lebih terkonsentrasi di bagian base dari turbidity current. Sedangkan kalau untuk plastik fiber, karena dia lebih halus, jadi kita anggap behavior-nya mirip-mirip sama clay, dia relatif lebih homogen. Jadi ini sesuai sama si Rose equation yang saya jelaskan di bagian SBE yang sebelumnya. Nah, inti dari gambar ini adalah mereka bisa menjawab satu research question, yaitu ya turbidity current ternyata juga bisa mentransportasi mikroplastik, ini maksudnya mikroplastik bersamaan dengan partikel sedimen lainnya. Lalu di sini kita akan bahas sedikit mengenai perbedaan behavior antara si plastik fragmen sama si plastik fiber. Jadi kalau fragmen ini kurang lebih behavior-nya mirip dengan fine grain sand atau batu pasir atau pasir yang halus, di mana karena dia relatif lebih density-nya lebih tinggi dibandingkan yang fiber, jadi dia lebih cenderung ke arah kalau ditransportasikan ke arah yang bed load. Sedangkan kalau yang fiber tadi kan dia cenderung lebih ke clay, jadi dia akan lebih mudah untuk tersuspensi di dalam satu tubuh aliran air. Nah, di sini didapatkan bahwa vertical distribution dari mikroplastik ini dia dikontrol oleh beberapa hal. Yang pertama adalah turbulensi dan mixing turbidity current dengan ambient fluid. Jadi ambient fluid ini adalah kalau misalnya kita punya turbidity current sampai sini, batas atasnya, di atas ini kan dia relatif tenang aja, nggak kepengaruh sama arus yang di bawahnya. Ini yang dinamakan sebagai ambient fluid. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi vertical distribusinya adalah kontrol dari turbidity current dan mix dengan si ambient fluid ini, serta settling velocity dari masing-masing si partikel tersebut. Gitu. Di sini bisa kita lihat bahwa kalau untuk fibers tadi, dia sifatnya lebih cenderung seperti clay, jadi dia akan lebih tersuspensi. Oleh karena itu kita dapatkan yang endapannya yang lebih homogen atau lebih more stratified di dalam satu arus turbidity current. Nah, salah satu hal yang dipertanyakan adalah kenapa kalau di depositnya dia malah lebih besar dibandingkan si plastik fragmen. Ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu karena bentuknya ini sendiri dia memanjang,
Jadi kemungkinan besar dia itu ada kontak dengan partikel lainnya yang tertransportasikan. Mungkin lebih mudahnya kalau kita langsung ke slide ini. Jadi kalau fiber itu kan dia memanjang ya, memanjang plastik fibernya. Pada saat partikel-partikel sedimen lainnya ini dia terendapkan, otomatis dia juga akan membawa si plastik fiber ini, gitu. Jadi contohnya di sini bisa kalian lihat dia mendorong si plastik fiber, partikel yang ini juga mendorong si plastik fiber dan partikel lainnya juga. Nah itu kenapa kita dapatkan si depositnya ini ternyata lebih banyak atau 2 kali lipat lebih banyak daripada si plastik fragmen ini. Lalu yang kedua, kalau untuk si plastik fragmen ini sendiri, kenapa di bagian depositnya itu dia lebih kecil, itu diperkirakan ada kaitannya dengan capacity driven deposition. Tapi hal ini masih belum dijelaskan lebih clear, jadi mungkin bisa menjadi salah satu hal yang akan dipelajari lebih lanjut bagaimana sih mekanisme sebenarnya yang mempengaruhi masing-masing dari tipe mikroplastik ini. Selain itu ada hal-hal lain juga yang mengkontrol adalah cohesive forces. Jadi cohesive ini kalau misalnya di clay, kita punya clay satu dan clay lainnya, pada saat mereka bertemu, mereka cenderung akan stick to each other, jadi akan saling nempel. Pada saat mereka saling nempel, itu mereka jadinya kan ukurannya akan semakin lebih besar, densitasnya semakin meningkat, jadi lebih mudah untuk terendapkan. Terus juga ada grain to grain interaction. Kemungkinan grain to grain interaction inilah yang diperkirakan responsibel dalam mempengaruhi si endapan plastik fragmen di deposit ini. Jadi kalau misalnya ada tabrakan antara grain satu dengan grain lain, dia nanti akan membentuk atau menyebabkan si partikel ini diangkat lagi, dimigrasi lagi ke bagian yang lebih atas di dalam si satu tubuh turbidity current, sehingga itu kenapa itu menyebabkan si endapan plastik fragmen di daerah depositnya ini dia lebih sedikit dibandingkan di bagian base dari turbidity current. Itu diperkirakan salah satu penyebabnya. Jadi nanti bisa kalian lihat di sini kalau plastik fragmen yang tadi dia ya udah akan terendapkan normal aja kayak si partikel sedimen lainnya. Tapi kalau si plastik fiber ternyata dia memiliki aspek lain yang mengkontrol pengendapannya, yaitu shape dari si plastiknya itu sendiri. Jadi di sini mereka membuktikan bahwa it is approved kalau misalnya turbidity current itu membawa partikel sedimen dan bisa ditransport sedimen yang awalnya ada di daerah terestrial, transportasi lebih jauh ke laut dangkal, itu melalui sungai, delta, ataupun yang ada di lautan, lalu dia akan tertransportasikan di submarine channel oleh si turbidity current ini. Jadi ini arus turbidity current yang membawa partikel sedimen dan plastik terus ke daerah si lobe-nya. Nah, dari hasil penelitian mereka juga mendapatkan bahwa kalau untuk yang microplastic fiber yang bentuknya kayak kapas tadi, dia lebih dominan ditemukan di daerah channel levy. Jadi kalau misalnya ini tubuh channelnya, di samping-sampingnya ini akan terendapkan channelnya, itu lebih rich akan microplastic fiber. Begitu juga di sedimen atau submarine lobe-nya. Jadi lobe di bagian proksimalnya itu dia lebih kaya akan fiber dan juga di daerah depositnya. Jadi kurang lebih di 1, 2, 3 area ini itu lebih kaya akan microplastic fiber. Nah ini kita bisa memberikan informasi ini terhadap riset-riset lanjutan kalau misalnya mereka ingin meneliti mengenai microplastik, di mana sih kalian harus sampling. Terus kalau untuk microplastic fragment, dengan behavior-nya seperti yang sudah saya jelaskan, dia lebih dominan itu ditemukan di distal dari si submarine lobe ini.
Kurang lebih seperti itu penelitian yang mereka lakukan. Ini sepertinya akhir dari slide saya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan.